Semua orang menganggap dia hanya OB biasa. Tapi siapa sangka, dialah satu-satunya orang yang tulus di antara ratusan karyawan. Alia, seorang CEO muda dan cantik, berpura-pura lumpuh untuk menguji siapa yang benar-benar peduli padanya. Tapi siapa yang ia temukan? Bukan manajer, bukan sahabat, bukan rekan bisnis. Melainkan Raka, seorang OB sederhana yang dengan sabar merawatnya setiap hari tanpa pamrih. Saat semua orang menjauh, hanya Raka yang tetap setia. Dan dari ketulusannya, hati Alia yang sombong mulai luluh. Tapi ketika rahasia Alia terbongkar, Raka justru menghilang tanpa jejak. Akankah cinta tulus itu masih bisa bersatu? Simak kisah lengkapnya. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh makna ini. Pagi itu, gedung megah milik Alia Corporation berdiri menjulang di tengah kota. Karyawan lalu lalang dengan wajah tegang setiap kali suara sepatu hak tinggi bergema di lantai marmer putih. Suara itu bukan sembarang langkah. Itu tanda bahwa Alia, sang CEO muda, telah datang. Alia adalah wanita muda berusia 27 tahun, berparas menawan dengan rambut panjang berkilau dan tatapan tajam penuh wibawa. Ia menjadi CEO termuda di perusahaan besar milik keluarganya, menggantikan ayahnya yang meninggal 2 tahun lalu. Sejak hari pertama menjabat, ia berhasil menaikkan keuntungan perusahaan berkali lipat. Namun, di balik kesuksesan itu, nama Alia juga terkenal karena kesombongan dan ketegasannya yang dingin. Kalau kau tidak bisa kerja dengan cepat, keluar dari ruangan ini sekarang juga. Bentaknya suatu pagi pada manajer marketing yang salah presentasi. Seluruh ruangan terdiam. Tak ada yang berani menatap matanya. Semua tahu, sekali saja membuat kesalahan di hadapan Alia, maka kariermu bisa berakhir dalam sekejap. Bagi sebagian orang, Alia adalah sosok yang menginspirasi. Wanita muda, cerdas, dan tak terkalahkan. Namun bagi mereka yang bekerja di bawahnya, ia adalah badai yang sewaktu-waktu bisa meledak tanpa peringatan. Meski demikian, tak ada yang bisa menyangkal bahwa Alia memang luar biasa. Ia bisa memimpin rapat besar tanpa melihat catatan, bisa memecahkan masalah keuangan dengan cepat, dan selalu tampil sempurna di setiap kesempatan. Namun, di balik semua itu, Alia hidup dalam kesepian yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Sejak kedua orang tuanya meninggal, dunia Alia terasa hampa. Ia dikelilingi banyak orang, tapi tak satu pun yang benar-benar ia percayai. Baginya, semua orang punya tujuan tersembunyi. Ada yang ingin dekat dengannya karena jabatannya. Ada yang berbaik hati karena berharap bonus. Dan ada pula yang pura-pura peduli hanya demi keuntungan pribadi. Pernah suatu kali seorang pria mendekatinya, berpura-pura mencintainya. Tapi saat tahu Alia menolak memberinya proyek besar, pria itu menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, hatinya membeku. Ia menutup diri dari cinta dan kepercayaan. Dunia ini kejam, batinnya sering berkata, "Kalau aku tidak kuat, aku akan diinjak." Maka dari itu, Alia memilih menjadi wanita keras, sombong, dan tak tersentuh. Ia menganggap semua orang di sekitarnya sama, bermuka dua. Baginya, dunia hanya terdiri dari dua jenis manusia, yang ingin mengambil keuntungan darinya, dan yang belum sempat melakukannya. Dan tanpa ia sadari, kesombongan itu akan segera membawanya pada pelajaran terbesar dalam hidup, bahwa ketulusan bisa datang dari tempat yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, kantor Alia Corporation sudah sepi. Hanya cahaya dari ruangan CEO di lantai paling atas yang masih menyala. Dari balik kaca besar yang menghadap kota, Alia berdiri menatap gemerlap lampu-lampu gedung lain. Dari luar, hidupnya tampak sempurna, muda, cantik, kaya, dan berkuasa. Tapi di balik semua itu, hatinya kosong. Di meja kerjanya tergeletak foto lama. Alia kecil tersenyum bersama kedua orang tuanya di depan rumah sederhana. Ia mengusap debu di bingkai foto itu dengan lembut. "Papa, Mama, apa kalian bangga sama Alia sekarang?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban, hanya pantulan wajah dinginnya sendiri di kaca. Sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan pesawat 3 tahun lalu, Alia kehilangan arah. Ia mewarisi segalanya, saham perusahaan, rumah mewah, dan kekayaan besar. Tapi bersamaan dengan itu, ia juga mewarisi kesepian yang tak tertanggungkan.
Semakin tinggi ia berdiri, semakin sedikit orang yang benar-benar tulus di sekitarnya. Ia masih ingat hari ketika kecelakaan itu terjadi. Semua karyawan datang melayat, membawa bunga dan air mata. Tapi hanya beberapa minggu kemudian, orang-orang yang sama mulai membicarakan siapa yang akan menggantikan posisi ayahnya, seolah-olah kehilangan itu hanya kesempatan untuk naik jabatan. Sejak hari itu, Alia berjanji pada dirinya sendiri. Aku tidak akan percaya pada siapapun lagi. Dunia ini penuh kepura-puraan. Sejak menjadi CEO, ia membangun tembok tebal di sekeliling hatinya. Ia tidak pernah makan siang bersama karyawan, tidak pernah berbagi cerita pribadi, bahkan tidak mau bersalaman lama dengan siapapun. Semua interaksi harus profesional. Semua hubungan harus berjarak. Namun, di balik ketegasannya, Alia sering menangis diam-diam. Ia menangis bukan karena lelah bekerja, tapi karena merasa tak ada seorang pun yang benar-benar peduli. Orang hanya datang ketika butuh tanda tangan, perhatian, atau bonus akhir tahun. Suatu malam, ketika sedang memeriksa laporan keuangan, ia melihat satu hal yang membuatnya termenung. Sebuah catatan kecil dari bagian kebersihan, laporan tentang OB baru bernama Raka, yang sering bekerja lembur membantu membersihkan ruang rapat tanpa diminta. Alia tak memperdulikannya waktu itu. Ia hanya menganggapnya karyawan biasa, bagian kecil dari sistem besar yang ia kendalikan. Namun siapa sangka, nama itu, Raka, kelak akan menjadi orang yang mengubah hidupnya sepenuhnya. Dan malam itu, di tengah cahaya lampu kota, Alia tiba-tiba bergumam. Andai saja aku tahu siapa yang benar-benar peduli padaku tanpa melihat jabatanku. Sebuah ide perlahan muncul di pikirannya. Ide yang gila, tapi sekaligus membuatnya penasaran. Bagaimana kalau ia menguji semua orang di sekitarnya? Ia ingin tahu siapa yang tulus, siapa yang palsu. Dan untuk itu, ia siap melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan CEO manapun sebelumnya. Berpura-pura lumpuh. Hari itu, kantor Alia Corporation tiba-tiba digemparkan oleh kabar mengejutkan. CEO mereka, Alia, mengalami kecelakaan mobil saat perjalanan pulang dari rapat luar kota. Mobil mewah yang dikendarainya tergelincir di jalan licin dan menabrak pembatas jalan. Untungnya, ia selamat. Namun dokter menyatakan bahwa Alia mengalami kelumpuhan sementara pada kakinya. Kabar itu tersebar cepat di seluruh divisi, membuat banyak karyawan kaget, tapi juga penasaran. Di ruang rawat rumah sakit, Alia berbaring dengan wajah pucat. Tubuhnya tampak lemah, kursi roda sudah disiapkan di sudut ruangan. Namun tak ada yang tahu bahwa semua ini hanyalah sandiwara. Ia tidak benar-benar lumpuh. Ia hanya berpura-pura untuk menguji siapa yang benar-benar peduli padanya dan siapa yang hanya berpura-pura setia karena kekuasaan dan uang. Hari pertama, puluhan karyawan datang menjenguk. Mereka membawa bunga, buah, dan kata-kata manis. Semoga cepat sembuh ya, Bu Alia. Kami semua mendoakan ibu. Tapi Alia tahu, banyak dari mereka datang karena takut kehilangan posisi. Hari kedua, tamu mulai berkurang. Hari ketiga, hanya beberapa staf HR yang mampir. Dan seminggu kemudian, ruangan Alia hampir selalu sepi. Hanya suara jam dinding yang menemani. Bunga-bunga yang dulu segar kini mulai layu. Alia duduk di kursi roda, menatap keluar jendela rumah sakit dengan tatapan kosong. Ia mulai sadar, semua yang ia duga selama ini benar adanya. Orang-orang hanya baik ketika ia masih berkuasa. Begitu ia terlihat lemah, mereka menjauh perlahan seperti bayangan di bawah cahaya redup. Yang paling menyakitkan adalah ketika sahabatnya sendiri, Nita, berhenti datang. Padahal dulu Nita selalu mengaku bahwa ia seperti saudara sendiri bagi Alia. Namun setelah tahu Alia tidak lagi aktif di kantor, Nita justru sibuk dengan proyek-proyek baru. Alia hanya bisa tersenyum getir. Begitu cepat mereka melupakan, gumamnya lirih. Hari berganti minggu. Karyawan yang dulu menyapanya dengan hormat kini bahkan tidak sempat mengirim pesan. Ia benar-benar merasa sendiri. Sampai suatu pagi, seseorang mengetuk pintu dengan lembut. Tok, tok, tok. Permisi, Bu Alia. Saya Raka. OB dari kantor. Boleh saya masuk? Alia sedikit terkejut. Raka. Ia ingat nama itu. Karyawan baru bagian kebersihan yang belum genap setahun bekerja. Alia mengangguk pelan. Masuk saja.
Raka melangkah masuk dengan membawa termos air hangat dan buah potong. Ia tersenyum sopan. Saya dengar ibu belum sempat sarapan. Saya bawakan sedikit buah dari kantin. Maaf seadanya. Alia memandangnya dalam diam. Tidak ada rasa takut atau gugup dari wajah Raka. Ia tampak tulus. Kenapa kamu repot-repot datang? Tanya Alia datar. Raka tersenyum kecil. Saya cuma ingin memastikan ibu baik-baik saja. Saya nggak bisa bantu banyak, tapi saya tahu rasanya sendirian di rumah sakit. Kata-kata itu membuat dada Alia terasa hangat. Untuk pertama kalinya, seseorang datang bukan karena perintah, bukan karena uang, tapi karena hati. Sejak hari itu, Raka datang setiap pagi. Membawakan makanan, membantu menata kursi, kadang hanya duduk menemani Alia berbicara. Sementara karyawan lain semakin jarang terlihat, Raka justru datang tanpa absen. Dan tanpa Alia sadari, kehadiran lelaki sederhana itu mulai menyembuhkan luka di hatinya. Luka yang tak pernah bisa diobati oleh kekayaan atau jabatan. Namun permainan ini belum berakhir. Alia masih harus melihat sejauh mana ketulusan itu akan bertahan. Sejak hari pertama Raka datang menjenguk, suasana di kamar Alia mulai berubah. Kamar yang dulu sunyi dan dingin kini terasa hangat setiap kali Raka hadir. Ia bukan pria yang banyak bicara, tapi selalu tahu bagaimana membuat Alia merasa dihargai. Setiap pagi, Raka mengetuk pintu dengan sopan, menenteng termos air hangat, dan menanyakan kabar dengan senyum tulus. Selamat pagi, Bu Alia. Sudah sarapan? Saya bawakan bubur ayam dari warung depan, masih hangat. Alia yang biasanya angkuh dan dingin, kini sering terdiam setiap kali mendengar suara lembut itu. Ia merasa aneh, tak nyaman, tapi juga tak ingin Raka berhenti datang. Awalnya, ia mengira Raka hanya kasihan padanya. Tapi semakin lama, ia sadar, Raka berbeda dari orang lain. Ia tak pernah memuji berlebihan, tak pernah memanfaatkan keadaan, dan tak pernah bicara tentang uang atau pekerjaan. Raka hanya datang, membantu, lalu pamit dengan rendah hati. Suatu pagi, ketika hujan deras mengguyur kota, Raka tetap datang dengan baju sedikit basah. Mas Raka, kamu kehujanan? Tanya Alia kaget. Raka tersenyum sambil menurunkan payungnya. Enggak apa-apa, Bu. Saya cuma takut ibu sendirian pagi ini. Biasanya perawatnya datang siang, kan? Alia menatapnya lama. Hatinya bergetar, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan selimut, tapi pipinya memerah. Dalam hati, ia bertanya, kenapa orang ini begitu tulus padaku? Siapa dia sebenarnya? Hari demi hari berlalu. Raka menjadi satu-satunya orang yang menemani Alia tertawa. Ia membawakan buku, membacakan kisah lucu, bahkan memperbaiki kursi rodanya yang berderit. Kadang mereka berbicara lama tentang hal-hal sepele, hujan, bunga, atau impian masa kecil. Apa impian kamu, Mas Raka? Tanya Alia suatu sore. Raka terdiam sebentar, lalu tersenyum. Saya nggak muluk-muluk, Bu. Saya cuma pengen punya kehidupan yang tenang. Bisa bantu orang lain. Itu udah cukup. Alia tertegun. Jawaban itu sederhana, tapi penuh makna. Dalam hidupnya yang mewah, ia jarang mendengar seseorang berbicara tanpa ambisi pribadi. Ia sadar, Raka tidak sedang berakting. Semua yang keluar dari mulutnya benar-benar tulus. Hari-hari berikutnya, Alia mulai menantikan kehadiran Raka. Jika pagi tiba dan ia belum datang, Alia merasa gelisah. Ia mulai tersenyum lagi, tertawa kecil, dan bahkan berani bercanda, hal yang dulu hampir mustahil dilakukan oleh sang CEO dingin itu. Namun, di balik senyum itu, hati Alia juga mulai dilanda rasa takut. Rasa yang belum pernah ia alami sebelumnya. Takut kehilangan. Takut berharap pada seseorang lagi. Malam itu, sebelum tidur, Alia menatap tangannya sendiri. Tangannya yang dulu terbiasa memegang pena tanda tangan kontrak miliaran rupiah, kini hanya diam di atas selimut. Aku CEO, dia cuma OB, gumamnya pelan. Tapi kenapa aku merasa, dia jauh lebih berharga dariku? Pertanyaan itu berputar di kepalanya sampai ia tertidur. Dan dalam tidurnya, ia bermimpi tentang seseorang yang membantunya berdiri, bukan karena jabatan, tapi karena cinta yang tulus. Tanpa ia sadari, rencana pura-pura lumpuhnya telah membawa cahaya baru ke dalam hidupnya.
Dan cahaya itu bernama Raka. Hari berganti minggu. Alia mulai terbiasa dengan kehadiran Raka dalam hidupnya. Jika dulu ia bangun pagi dengan wajah datar dan hati hampa, kini setiap ketukan lembut di pintu membuatnya tersenyum tanpa sadar. Tok, tok, tok. Selamat pagi, Bu Alia. Saya bawakan roti dan teh hangat. Sapa Raka, seperti biasa dengan senyum ramahnya. Alia yang tengah duduk di kursi roda menatapnya dengan lembut. Mas Raka, kamu nggak capek? Tiap hari kesini terus. Raka tersenyum tipis, meletakkan nampan di meja kecil. Kalau capek, mungkin iya. Tapi saya senang lihat ibu semangat lagi. Itu cukup buat ganti semua lelah saya. Jawaban itu membuat dada Alia bergetar. Ia menunduk, pura-pura sibuk membuka roti, padahal pipinya mulai memanas. Sudah lama tidak ada seseorang yang berkata seperti itu padanya. Jujur, sederhana, dan tanpa kepura-puraan. Hari-hari mereka pun berlalu dengan kebersamaan yang semakin akrab. Kadang Raka membawakan bunga kecil dari taman rumah sakit. Kadang ia hanya duduk menemani Alia bercerita. Tentang masa kecilnya, tentang mimpinya yang belum sempat ia wujudkan, bahkan tentang rasa sepinya yang tak pernah bisa ia ungkap pada siapapun. Dulu waktu kecil, aku suka sekali main hujan-hujanan, kata Alia suatu sore. Tapi sejak papa mama meninggal, aku lupa caranya bahagia dengan hal sederhana. Kalau gitu, nanti kalau ibu sudah sembuh, saya temani main hujan-hujanan lagi. Jawab Raka sambil tertawa kecil. Alia menatapnya lama. Tawa Raka ringan, tapi mampu menghangatkan hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan yang nyata, bukan dari uang, bukan dari jabatan, tapi dari seseorang yang hadir tanpa pamrih. Suatu hari, perawat yang biasa mengantarnya berkata pelan, Bu, OB yang sering datang itu baik sekali. Ya, dia nggak pernah minta izin pulang cepat, padahal udah lewat jam kerja. Alia terdiam. Ia memandangi Raka dari jauh, yang sedang sibuk menata bunga di vas kaca. Senyumnya tulus, gerakannya lembut. Tanpa sadar, air mata menetes di pipinya. Selama ini, ia selalu merasa kuat dan tak butuh siapapun. Namun kini, ia sadar, ternyata ia hanya menutupi luka. Dan Raka, dengan segala kesederhanaannya, telah menyentuh sisi hatinya yang paling rapuh. Malam itu, Alia duduk di balkon rumah sakit, memandangi langit yang mulai gelap. Hujan turun perlahan. Udara dingin menusuk kulitnya, tapi hatinya terasa hangat. Ia menatap langit sambil berbisik. Terima kasih, Tuhan. Aku pikir aku nggak akan pernah percaya pada kebaikan lagi. Tapi ternyata, masih ada orang sebaik dia. Di balik tirai hujan, Raka berdiri diam di bawah payung, memastikan Alia tidak kedinginan sebelum ia pulang. Alia menatapnya dari jauh, dan tanpa sadar tersenyum. Senyum pertama yang benar-benar tulus setelah sekian lama. Namun di dalam hatinya, muncul satu rasa baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa takut kehilangan. Dan rasa itu akan segera diuji, ketika masa ujian yang sesungguhnya datang. Hari-hari terasa semakin hangat bagi Alia. Raka datang setiap pagi dengan senyum yang menenangkan, dan Alia semakin sulit membedakan antara pura-pura dan kenyataan. Awalnya, semua ini hanya rencana. Ia berpura-pura lumpuh untuk menguji siapa yang tulus. Namun kini, Alia mulai takut, bukan karena sandiwaranya ketahuan, tapi karena hatinya benar-benar mulai jatuh cinta pada pria sederhana itu. Malam itu, Alia duduk sendirian di kamarnya. Ia memandangi foto dirinya bersama Raka yang diambil perawat diam-diam, saat Raka sedang membantunya memegang buku bacaan. Tatapan hangat itu tak pernah bisa ia lupakan. Namun, tiba-tiba pikirannya dipenuhi keraguan. Bagaimana kalau dia cuma bersikap baik karena kasihan? Bagaimana kalau dia tahu aku kaya dan cuma ingin ambil hati? Pertanyaan-pertanyaan itu menyesakkan dadanya. Alia, yang dulu selalu memimpin dengan logika dan ketegasan, kini dipermainkan oleh perasaan yang ia sendiri tidak pahami. Dan disitulah ia membuat keputusan berani. Ia akan menguji Raka. Keesokan paginya, saat Raka datang membawa sarapan seperti biasa, Alia sengaja bersikap dingin. Ia menatapnya dengan wajah datar, tanpa senyum seperti biasanya. Mas Raka, katanya dengan nada tajam. Mulai hari ini, kamu nggak usah datang ke sini lagi. Raka tertegun. Kenapa, Bu?
Apa saya salah bicara atau? Saya bosan dilayani terus. Lagi pula, kamu OB, bukan perawat. Jangan sok akrab, potong Alia dengan suara tinggi. Raka menunduk. Wajahnya tampak terluka, tapi ia tidak membalas. Ia hanya berkata pelan, "Maaf, Bu. Saya nggak bermaksud melewati batas. Saya cuma ingin bantu." Alia pura-pura acuh. "Sudah, pergi saja. Saya nggak butuh bantuan orang sepertimu." Raka mengangguk pelan. Tanpa membantah, ia menata barang-barang yang tadi dibawanya, lalu beranjak keluar. Namun sebelum menutup pintu, ia menatap Alia dan berkata dengan suara bergetar tapi lembut. "Saya cuma ingin bilang satu hal, Bu. Saya nggak pernah berharap apapun dari Ibu. Saya cuma senang lihat Ibu tersenyum. Semoga Ibu cepat sembuh." Pintu tertutup. Hening. Alia menatap pintu itu lama, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Sebuah rasa bersalah menghantam dadanya. Ia tak menyangka kata-kata kasar yang diucapkannya bisa begitu menusuk hati sendiri. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Ia terus memikirkan wajah Raka saat terakhir kali menatapnya. Tatapan itu bukan tatapan marah, melainkan tatapan kecewa dari seseorang yang benar-benar tulus. Hari-hari berikutnya terasa hampa. Raka tak datang lagi. Tidak ada suara ketukan di pagi hari. Tidak ada roti hangat. Tidak ada bunga kecil di meja. Tidak ada tawa sederhana yang menenangkan. Alia mulai merasakan rasa kehilangan yang dalam. 1 minggu berlalu. Alia akhirnya sadar, ia telah melukai satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Ia menatap kursi di samping tempat tidurnya yang kosong, dan berbisik lirih. "Mas Raka, maafkan aku. Aku cuma ingin tahu apakah kamu benar-benar tulus. Tapi sekarang aku malah kehilangan kamu." Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menatap kakinya, yang sebenarnya tidak lumpuh, lalu berbisik lirih. "Mungkin sudah waktunya aku berhenti berpura-pura." Dalam hatinya, Alia bertekad. Besok, ia akan mengakhiri semua kebohongan ini. Ia akan berjalan lagi, dan mencari Raka. Tanpa peduli apa kata dunia, ia hanya ingin satu hal, meminta maaf pada lelaki sederhana yang sudah mengajarinya arti ketulusan. Pagi itu, langit tampak cerah setelah berhari-hari hujan. Burung-burung berkicau di luar jendela kamar Alia, seolah menandakan sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Alia duduk di kursi rodanya sambil menatap cermin. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya berkilat, bukan lagi karena kemarahan atau kesombongan, melainkan karena tekad. Ia menatap pantulan dirinya dalam-dalam dan berbisik, "Cukup sudah. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan." Hari ini, ia memutuskan untuk mengakhiri sandiwara kelumpuhan yang ia ciptakan sendiri. Ia ingin berdiri di depan semua orang dan mengatakan yang sebenarnya. Bahwa selama ini, ia hanya ingin tahu siapa yang benar-benar tulus. Dan bahwa dari semua orang di perusahaan besar itu, hanya satu yang benar-benar peduli. Raka, seorang OB sederhana. Siang hari, Alia meminta seluruh karyawan untuk berkumpul di aula perusahaan. Pesan mendadak itu membuat semua panik. "Bu Alia mau bicara? Bukannya beliau masih sakit?" bisik beberapa karyawan. Beberapa menit kemudian, pintu aula terbuka. Semua mata tertuju ke arah depan, dan terkejut bukan main ketika melihat Alia berjalan masuk tanpa kursi roda. Suasana langsung hening. Beberapa menutup mulut, yang lain saling pandang dengan wajah terkejut. Alia berdiri tegak di podium, menatap seluruh karyawannya satu persatu. Suara sepatu haknya bergema di ruangan besar itu, seperti simbol kekuatan yang kembali. Tapi kali ini bukan kekuatan yang sombong, melainkan keberanian untuk jujur. "Ya," katanya tegas, memecah keheningan. "Aku tidak lumpuh." Bisik-bisik langsung terdengar di seluruh ruangan. Apa maksudnya? Dia pura-pura. Kenapa dia melakukan itu? Alia mengangkat tangannya, meminta semua diam. "Aku berpura-pura lumpuh untuk satu alasan. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar peduli padaku, dan siapa yang hanya berpura-pura." Tatapannya berkeliling, melihat wajah-wajah yang dulu sering tersenyum padanya tapi kini menunduk malu. Dan dari ratusan orang di perusahaan ini, suaranya mulai bergetar. Hanya satu orang yang datang dengan ketulusan. Satu orang yang merawatku tanpa pamrih.
Satu orang yang tidak pernah mengeluh meski harus membantu seorang bos yang sombong seperti aku. Alia berhenti sejenak. Air matanya mulai menetes di hadapan semua orang. Orang itu adalah Raka. Suasana berubah hening total. Beberapa karyawan saling pandang, ada yang terkejut, ada yang malu, ada pula yang menunduk penuh rasa bersalah. Alia melanjutkan, suaranya kini lebih lembut, penuh penyesalan. Aku menghina dia. Aku mengusirnya. Tapi bahkan setelah semua itu, dia tidak pernah marah. Dia cuma bilang, saya cuma senang lihat ibu tersenyum. Tangisnya pecah. Ia menunduk, tak bisa menahan perasaan bersalah dan haru yang bercampur jadi satu. Raka mengajarkan aku satu hal yang tidak pernah bisa aku pelajari dari jabatan dan kekayaan. Lanjutnya lirih. Bahwa ketulusan jauh lebih berharga daripada status atau uang. Alia lalu menatap ke arah belakang ruangan. Di mana Raka? Tolong panggilkan dia ke sini, ucapnya. Namun manajer kebersihan menjawab pelan. Bu, Raka sudah tidak bekerja di sini. Dia mengajukan resign minggu lalu. Alia tertegun. Wajahnya langsung pucat. Resign? Iya, Bu. Katanya ingin pulang kampung. Tidak bilang banyak, cuma menitip pesan. Manajer itu menyerahkan sepucuk surat kecil. Dengan tangan bergetar, Alia membuka surat itu. Tulisan tangan sederhana itu berbunyi. Terima kasih, Bu Alia. Saya bersyukur pernah bisa bantu ibu walau sebentar. Semoga ibu cepat sembuh dan bahagia. Jangan kerja terus, ibu juga perlu tertawa. Raka. Alia menutup surat itu, lalu menatap kosong ke depan. Air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena penyesalan terdalam. Ia menatap semua orang dan berkata dengan suara bergetar. Aku akan cari dia, dan aku akan pastikan dia tahu bahwa kebaikannya tidak akan pernah aku lupakan. Ruangan kembali hening. Untuk pertama kalinya, semua karyawan melihat sisi manusiawi dari seorang CEO yang dulu mereka kenal dingin dan sombong. Hari itu, Alia tidak hanya mengungkapkan kebenaran, tapi juga memulai perjalanan baru. Bukan sebagai bos, tapi sebagai seorang wanita yang sedang belajar mencintai dengan tulus. Sudah seminggu sejak hari pengakuan itu. Namun, bagi Alia, seminggu terasa seperti setahun. Ia tidak bisa tidur dengan tenang, tidak bisa makan dengan nyaman. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan rindu yang begitu dalam. Setiap kali membaca surat Raka, air matanya selalu menetes. Kata-kata sederhana itu justru paling menusuk, karena di balik kesederhanaannya, tersimpan ketulusan yang sulit ditemukan. Alia akhirnya memutuskan untuk mencarinya. Ia meminta sopir pribadinya mengantarkan ke kampung halaman Raka, yang alamatnya ia dapatkan dari bagian HRD. Perjalanan itu jauh, melewati sawah, jalanan kecil, dan perkampungan yang tenang. Di sepanjang jalan, Alia menatap keluar jendela mobil dengan perasaan campur aduk. Mas Raka, apa kamu masih mau ketemu aku setelah semua yang kulakukan? Bisiknya pelan. Sore itu, mobil Alia berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang dikelilingi pepohonan pisang dan bunga kertas yang bermekaran. Di depan rumah, terlihat sosok pria sederhana dengan kaos polos dan celana kerja lusuh, sedang menyiram tanaman sambil bersenandung pelan. Alia menatapnya lama dari jauh. Itu dia, Raka. Ia turun perlahan dari mobil. Langkahnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa haru yang menyesakkan dada. Mas Raka, suaranya bergetar. Raka menoleh, terkejut melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Ibu, Alia, ucapnya tak percaya. Alia tersenyum kaku, matanya langsung berkaca-kaca. Iya, ini aku, bukan lagi CEO sombong yang kamu kenal dulu. Raka buru-buru menaruh ember dan menghampirinya. Ibu, kenapa datang jauh-jauh ke sini? Saya. Alia langsung memotong dengan suara lirih namun penuh penyesalan. Karena aku punya banyak hal yang belum sempat aku katakan. Mereka berdiri saling berhadapan. Angin sore meniup lembut rambut Alia, dan suara burung di kejauhan membuat suasana semakin tenang, namun syarat makna. Alia menatap Raka dalam-dalam. Mas, selama ini aku jahat sama kamu. Aku menghina kamu, memerintah seenaknya, bahkan memperlakukanmu seperti bukan manusia. Tapi kamu tetap sabar, kamu tetap baik, kamu tetap peduli. Air matanya mulai jatuh satu persatu.
Kamu tahu kenapa aku pura-pura lumpuh? Karena aku nggak percaya lagi sama siapapun. Aku pikir semua orang di sekitarku cuma datang karena uang dan jabatan. Tapi ternyata aku salah besar. Orang yang paling tulus justru orang yang paling sederhana. Raka hanya diam. Matanya ikut berkaca-kaca. Tapi ia menunduk, tak berani menatap langsung. Ibu, saya cuma melakukan apa yang saya bisa. Saya nggak pernah berharap apapun. Alia tersenyum dengan air mata menetes. Dan justru karena itu, aku jatuh cinta sama kamu. Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Matanya membulat, napasnya tertahan. Ibu, apa maksudnya? Tanyanya pelan, masih tak percaya. Alia melangkah mendekat, kini berdiri tepat di depannya. Aku sudah tidak peduli dengan jabatan, harta, atau pandangan orang lain. Yang aku tahu, kamu membuat aku merasakan lagi apa itu ketulusan. Apa itu bahagia yang sederhana. Raka menatap wajah Alia lama-lama. Wajah yang dulu penuh keangkuhan, kini terlihat lembut dan tulus. Ia bisa melihat perbedaan besar di mata wanita itu. Bukan lagi seorang bos, tapi seorang wanita yang benar-benar belajar mencintai. Setelah beberapa saat hening, Raka menunduk dan tersenyum kecil. Saya nggak tahu harus bilang apa, Bu. Tapi kalau ibu beneran ngomong dari hati, saya juga punya perasaan yang sama. Cuma saya nggak pernah berani ngomong, karena saya tahu posisi saya siapa. Alia tersenyum di sela air mata. Kamu nggak perlu jadi siapa-siapa, Mas. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Itu sudah cukup buat aku. Raka menatapnya, kali ini dengan mata yang penuh haru. Lalu perlahan, ia mengangguk. Kalau begitu, saya janji, saya nggak akan ninggalin ibu lagi. Alia tersenyum lebar. Ia menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Hari itu, di halaman rumah sederhana, dua hati yang berbeda dunia akhirnya bertemu dalam satu perasaan yang sama, ketulusan. Dan di antara desir angin sore, Alia tahu satu hal. Ia akhirnya menemukan hal yang selama ini ia cari. Bukan di puncak kekuasaan, tapi di hati seorang pria sederhana bernama Raka. Sudah 2 minggu sejak pertemuan itu. Alia memutuskan untuk tinggal sementara di desa tempat Raka tinggal, jauh dari hiruk-pikuk kota dan kantor megahnya. Ia ingin menikmati ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, mereka berjalan menyusuri pematang sawah. Raka membawa termos berisi kopi hitam, sementara Alia membawa roti yang ia buat sendiri. Meski bentuknya tak beraturan, Raka selalu memujinya seolah itu hidangan restoran bintang 5. Kopi buatan Mas Raka selalu enak, kata Alia sambil tersenyum. Karena diminum bareng orang yang manis, Bu. Jawab Raka dengan nada menggoda. Mereka tertawa bersama. Bagi Alia, tawa itu terasa lebih berharga daripada semua rapat penting yang pernah ia pimpin. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan langit berwarna jingga keemasan, Raka memanggil Alia ke halaman rumah. Di sana, tampak meja kayu kecil dengan 2 cangkir kopi dan seikat bunga melati di tengahnya. Alia menatap pemandangan itu dengan heran. Mas, ini semua apa? Tanyanya sambil tersenyum bingung. Raka tampak gugup, wajahnya memerah, tangannya bahkan sedikit gemetar. Namun ia berusaha menatap Alia dengan tenang. Bu Alia, dulu ibu pura-pura lumpuh buat ngetes ketulusan orang. Sekarang, boleh saya gantian ngetes ketulusan ibu? Alia terdiam. Maksudnya? Raka menarik napas panjang, lalu mengeluarkan cincin kecil dari saku celananya. Bukan cincin mahal, tapi dari perak sederhana, dengan ukiran nama mereka berdua. Ia berlutut pelan di depan Alia. Matanya menatap lembut, penuh keberanian. Saya nggak punya banyak, Bu. Rumah saya kecil, tabungan saya juga nggak seberapa. Tapi saya punya niat buat jagain ibu. Bukan karena jabatan, tapi karena saya sayang sama ibu, tulus dari hati. Alia tertegun. Air matanya mulai menetes lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang terlalu besar untuk diucapkan. Mas, kenapa kamu selalu tahu cara bikin aku menangis? Katanya pelan sambil tersenyum. Raka ikut tersenyum, masih dalam posisi berlutut. Karena saya cuma pengen lihat ibu bahagia, bukan sempurna. Kalau ibu bahagia, saya udah cukup. Alia menatap cincin itu lama. Lalu dengan gemetar, ia mengulurkan tangannya. Mas, aku terima.
Raka menatapnya penuh haru. Perlahan ia memasangkan cincin itu di jari Alia. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma melati dan kopi yang tersisa di udara. Langit berubah jingga, seolah ikut merestui dua insan yang akhirnya saling menemukan dalam ketulusan. Mulai sekarang, kata Alia pelan, aku bukan lagi Bu Alia, CEO yang sombong itu. Terus jadi siapa? Tanya Raka sambil tersenyum. Jadi Alianya Raka. Mereka berdua tertawa. Dan sore itu, di bawah langit senja yang sederhana, lahirlah kisah cinta yang tidak diukur dari kekayaan atau jabatan, melainkan dari hati yang saling menerima apa adanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari lamaran itu. Desa tempat Raka tinggal kini menjadi saksi dari kisah cinta yang tak biasa. Kisah antara seorang CEO kaya raya dan seorang OB sederhana yang dipertemukan oleh ketulusan. Alia kini terlihat sangat berbeda. Tidak lagi mengenakan jas mahal dan sepatu berhak tinggi, melainkan kebaya putih sederhana yang memancarkan keanggunan alami. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya berseri tanpa polesan berlebihan. Karena hari itu, ia bukan bos, bukan pemimpin, melainkan seorang wanita yang siap mengucap janji suci. Raka, di sisi lain, berdiri dengan pakaian adat sederhana berwarna krem. Tangannya sedikit gemetar saat melihat Alia berjalan mendekat dengan langkah pelan. Siapa sangka, wanita yang dulu begitu jauh darinya, kini berjalan menuju dirinya dengan senyum penuh cinta. Acara pernikahan mereka berlangsung di halaman rumah Raka yang sederhana, dikelilingi bunga melati dan janur kuning. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar. Hanya ada keluarga, beberapa warga desa, dan senyum tulus dari orang-orang yang hadir. Ketika penghulu memimpin ijab kabul, suasana mendadak hening. Raka menarik napas dalam, menatap Alia yang menunduk haru, lalu dengan suara tegas ia berkata, "Saya terima nikahnya Alia binti Arman dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin perak dibayar tunai." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Alia, kalimat itu adalah yang terindah yang pernah ia dengar dalam hidupnya. Air matanya mengalir deras, sementara senyum bahagia tak pernah lepas dari wajahnya. Tepuk tangan dan ucapan selamat bergema di sekitar mereka. Alia menatap Raka dengan mata berbinar. "Sekarang aku bukan lagi atasanmu, Mas." "Iya," jawab Raka lembut. "Sekarang kamu pendamping hidupku." Malamnya, setelah semua tamu pulang, mereka duduk berdua di bawah langit penuh bintang. Lampu-lampu kecil di halaman berkelap-kelip, seolah ikut merayakan cinta mereka. "Mas, aku dulu pikir kebahagiaan cuma bisa didapat dari uang dan jabatan," kata Alia pelan. "Dan sekarang?" tanya Raka. "Sekarang aku tahu, kebahagiaan sejati datang dari hati yang tulus, seperti hatimu." Raka tersenyum, menggenggam tangan Alia erat. "Saya juga beruntung, Bu." Maksudnya, sayang," katanya sambil tersipu. "Karena saya belajar bahwa cinta nggak butuh kesempurnaan, cuma butuh keikhlasan." Alia tersenyum manis, menatap langit malam yang indah. "Kita mulai hidup baru, ya, Mas. Bukan sebagai CEO dan OB, tapi sebagai dua orang yang belajar mencintai tanpa batas." Dan di bawah langit yang penuh bintang itu, mereka saling berpandangan, dua jiwa yang dulu dipisahkan oleh status dan kesombongan, kini dipersatukan oleh ketulusan dan cinta sejati.